Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh follower terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir pekan ya kita ngaji, dan ini insya Allah akan menjadi, insya Allah loh ya kadang-kadang molor, akan menjadi penutup ya, pamungkas dari seri kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini masuk seri yang ke-8 ya, ke-8. Kita sudah membahas kemarin dan sudah aku berikan serpihan-serpihannya ya tentang pasangan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, ya itu sudah kita diskusikan di seri yang kemarin tentang satu ya, satu kuantitatif atau satu kualitatif ya. Karena satu itu tidak serta-merta mengatakan kuantitatif, jadi kita lihat konteksnya. Tetapi bisa juga dia menyatakan satu kuantitatif ya. Jadi ada yang kuantitatif, kualitatif, ada yang kuantitatif, berikut yang kualitatif. Nah, sepertinya kita akan masuk dalam suasana satu yang kuantitatif dan kualitatif. Artinya dari satu yang jumlahnya satu itu dan satu yang sama ya. Satu yang sama artinya berasal dari yang sama, yang seperti kemarin sudah aku jelaskan ya, satu negeri ya, berasal dari negeri yang sama. Itu bagi yang belum lihat seri ke-7 jangan kesini, nanti nggak nyambung ya. Urutan dilihat dulu, seri-seri yang aku suguhkan tuh dilihat secara berurut. Jadi harus tertib, kalau enggak kacau nanti. Oke. Aku sudah menjelaskan itu, aku tidak akan mereview ulang ya. Kemudian di penghujung ini kita akan bahas Quran surat 41 tentang nafsin wahidatin, Quran surat 698 ya, dan Quran 39 ayat yang 6. Tentunya tidak semua akan aku suguhkan karena itu cukup diwakili oleh Quran surat 4 ayat 1 ya, atau Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Kalau itu sudah paham, nanti yang 698 dan 396 tinggal mengikuti saja. Oke. Selanjutnya ya akan aku bacakan komen-komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Oke ya. Ini aku hapus saja. Kita biarin dulu.
Ternyata sampai 8 seri ya. Itu pun kalau bisa berhenti di 8 kalau. Ya memang kajian-kajian kita berseri seperti itu ya. Dan itu memang menjadi sebuah instrumen penyaring. Penyaring itu artinya yang mau ke sini itu memang yang maunya belajar, bukan yang lain. Ya. Makanya ketika ada masukan dari teman-teman supaya jangan berseri atau tajuknya itu beda-beda gitu. Aku ya sebagai masukan aku terima kasih, cuman tidak aku turuti ya, tidak aku lakukan. Karena lain, kita di sini mau belajar, bukan mau sekedar mendapatkan iklan yang banyak supaya nanti mendapatkan kontribusi yang banyak dari YouTube ya, bukan itu. Tetapi itu juga tetap kita butuhkan. Cuman kan aku bilang dulu ya, tujuan utamanya itu adalah dakwah. Dakwah itu harus memberikan edukasi, pencerahan gitu loh. Ya resikonya seperti ini. Ya. Viewernya itu tidak sesubur yang format-format lain. Ya. Ada yang bilang tajuknya suruh ganti biar nggak jenuh gini-gini. Nah, kalau nuntut ilmu kok jenuh ya secara usah belajar gue. Cuman ya aku tetap terima kasih kalau ada teman-teman kasih masukan seperti itu ya. Tapi harus ingat, terima kasih itu bukan harus dituruti. Oke. Kalau yang Nabi yang akan datang itu bahkan sampai berapa? 20 apa 30 seri itu, dan sekarang kan belum selesai itu. Ini masih kecil ini 8 seri. Kanjeng jangan apa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi itu 11 seri justru. Jadi kajian-kajian kita memang kajian-kajian berseri. Dan format itu sudah menyaring. Yang mau kesini itu memang yang mau belajar. Gitu. Ya. Oke. Komen pertama ini masuk dari Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji guru. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Brebes. Kemudian Kang Sahran Kipari menyimak setelah 1 jam tayang sambil berjemur matahari pagi dan secangkir kopi. Mantap. Apalagi ada pisang gorengnya. Kang Hermana tetap di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tetap nyimak. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Bandung. Apa ini? Barokallahu fikum ya. Dari Pak Lurah kita, Pak Lurah Tangerang. Nggak tahu Tangerang mana nih? Tangerang Barat atau mana? Lurah Tangerang izin nyimak. Matur thank you Pak. Matur mbah nuwun, atur nuhun sadayana atas 5 merah hatinya ya. Untuk Pak Ikhwan Tamim, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Tangerang dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Didi Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, maaf jarang komen tetapi tetap setia. Monggo Kang Mas silahkan ya, karena memang kita punya kesibukan masing-masing ya. Cuman kalau kalian tidak pernah komen tentunya aku tidak kenal gitu ya. Kan perkenalan kita terjadi itu interaksinya lewat komentar ya. Oke, terima kasih Kang Mas Didik Manik. Salam Isra untuk. Kemudian banyak ya viewer kita di Tangerang. Ini Kang Mas Ade Topan, Tangerang hadir Ustadz. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ade Topan, berarti itu satu daerah dengan Pak Ikhwan Tamim ya, Lurah Tangerang. Matur nuwun Kang Ade Topan ya, semoga betah ngaji di sini ya. Ya di sini ngajinya gini, bla-blaan aja ngomongnya. Nggak ada basa-basi, nggak ada tedeng-aling-aling ya. Jadi jangan baperan. Ini Kang Mas Ade Topan dilanjutkan oleh Kang Septian ya, 69 hadir ke matur nuwun Kang Septian. Dilanjutkan soleha kita ka Bandung deui nya. Aya si gelis teh Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan guruku atur nuhun aya berapa? 1 2 3 4 merah hatinya ya. Semoga sehat selalu semua saudaraku yang ada di Bandung ya. Salam Isra untuk semuanya.
Kita terbang jauh dari Bandung, ada Gispati ya. Ini alhamdulillah hadir. Semoga Tuhan Guru sekeluarga bersama kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Salam Isra dari Palu buat semuanya. Oke, matur numbun nuwun atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung. Oke. Kemudian Kang Mas Klan Suseno, ini subhanallah ini ya. Semoga bisa berkelanjutan ya. Jangan panas di awal, nanti di ujung-ujungnya justru kendor ya. Ini Kang Mas Klan Suseno nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, matur nuwun. Dia waalaikumsalam nggih Kang Klan Suseno ya sorry lupa gue. Ngapak tuh daerah Ngapak mana? Kebumen ya. Yang ada di Kebumen ya, terima kasih. Dan dia sekarang lagi asik melihat video-video yang lalu yang dia belum melihat atau mereview ya, sama seperti Gispati juga sedang mereview ya. Karena sekarang kajian kita itu tidak lagi 2 ya, tapi mungkin saja nanti satu waktu 2 ya. Sekarang satu karena ada kesibukan ya. Ada kesibukan yang kadang-kadang memang waktunya harus dibagi. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga masukan itu dan aku terlalu perhatikan ya. Dari Kang Mas kita yang tugas belajarnya ada di daerah Bumi Ayu sana itu ya. Aduh banyak yang diingat jadi banyak yang lupa juga. Ayahandanya adalah sahabat saya ya, semoga sehat selalu ya. Dia minta satu-satu aja supaya tidak tertinggal, bisa mengikuti. Jadi satu dipahami dulu, satu kalau dua terlalu cepat katanya ya. Oke. Kemudian sebentar ya, coba aku lihat di sini ya. Oh, enggak ada di sini. Sebentar. Gue penasaran, Kang Mas apa sih? Beginilah kalau banyak yang diingat ya. Pak Arif itu ayahandanya sahabat gue ya. Semoga Pak Arif sehat selalu ya. Dari lihat semua sebentar. Aduh. Kang Helmi Aprianto, putranya ayahanda Arif ya, Haji Arif ya. Yang sudah lama Kang Helmi ya, teman kan aku tidak juga begitu cepat mengambil keputusan ya. Telah lama Kang Mas Helmi Aprianto ini ya, mengajukan permohonan supaya 1 hari 1 saja sehingga bisa mengikuti, nggak ketinggalan. Ini belum dilihat, ini sudah ada, ini nggak begitu. Tapi 1 selesai dipahami, 1 selesai dipahami. Oke, dan sekarang kita mencoba itu ya. Meskipun nanti sometime mungkin saja ada 2 ya, kita kondisional aja lah ya. Oke. Selanjutnya nah ini jagoan kita ini. Kang Irwan Al-Akbar. Baru sempat menyimak, menarik sekali menyelami apa makna dari nafsin wahidatin. Ya, nafsin napas, nafsu, jiwa, ya, wahidah 1. Ya, 1 jiwa. Seperti salam Arema, salam 1 jiwa. Jadi kami kalau di Arema itu salamnya salam 1 jiwa ya, salam Arema. Jadi sepertinya asik juga ya. Nafsin wahidatin, salam nafsin wahidatin gitu, enggak terpikirkan, sekarang terpikirkan baca komennya Irfan ini ya, salam nafsin wahidatin ya, salam 1 jiwa ya. Memang benar nafsin wahidatin itu 1 jiwa ya. Kalau kita tasrif ya begitu adanya ya. Oke. Kemudian Guru Menrukam bukan hanya membersihkan terjemahan Quran 100% akan tetapi juga
membersihkan channel dari perusuh-perusuh. Mantap, lanjutkan untuk Gurem and Rugem. Salam nafsin wahidatin. Ini sama-sama Arema. Irfan Arema, Gurem juga Arema ya. Batu itu juga sebetulnya Arema karena pemekaran wilayah ya. Aku tahun 85 itu di Malang. Masuk Batu itu 98 ya. Dulu masih kecamatan, ikut Malang. Karena pemekaran politik seperti sekarang ini yang kalian tahu akhirnya berpisah ya. Sebetulnya tetap aja Arema. Maka salam nafsin wahidatin untuk semuanya. Salam satu jiwa. Oke, asik ya, salam nafsin wahidatin. Itu si Gurem sama si Irfan harus nganu itu. Harus mempublish ya, salam nafsin wahidatin itu. Dulu tahun 80-an zamannya rocker, kita selalu mengucapkan salam satu jiwa ya. Masih ngetop-ngetopnya era-eranya Mas Ian Antono, promotornya itu Lox Labor ya. Siapa itu? Tangan-tangan setan masih gelis ya. Mungkin sekarang sudah umur. Siapa tangan-tangan? Niki Astria ya, masih awal-awalnya itu. Lagu yang sangat berkesan tuh biar semua hilang, itu juga berkesan lagu itu. Biar semua hilang bagai mimpi. Aduh, lagu kenangan itu. Ya. Oke. Kemudian Kang Aljus Mas Duki hadir Gus, masih ditemani soto ayam. Oh, bikin lapar. Mumpung masih bisa sarapan pagi plus 2 3 4. Oh. Loro telu papat iki sing gawat. Ji Samsu. Yang selalu menemani nikmatnya soto ayam number one, cuman berapa nih? 15.000 dapat 2 mangkuk yang isinya 1 nasi putih dan 1 lagi sotonya. Oh, di sana dipisah ya. Jadi kalau kita pesen soto 1 mangkok nasi, 1 mangkok soto. Kalau di sini enggak, Mas. Jadi 1 dia. Ya, mungkin harganya gue lupa ya, kemarin baru makan soto. Sepertinya ya sekitar 15-an 20 gitu ya. Gue lupa karena kemarin ditraktir bos waktu syuting. Dan nanti kemarin kan kita baru syuting untuk 50 episode ya. Itu nanti yang nayangkan itu bukan channel ini nggak ada. Itu yang nayangkan nanti Ayah Sophia 50 episode dan sudah kita tunaikan. Insya Allah katanya bosnya itu nanti untuk menyambut Ramadan ya. Ketika kita mau syuting ya, kita makan dulu soto gitu ya. Jadi ingat aku nggak tahu berapa harganya itu. Kalau ini Mas ini bilang dibanding 15.000 ya, dapat 2 mangkok. Itu pun berarti di sana 1 mangkok nasinya, 1 mangkok sotonya gitu ya. Kalau di sini nggak jadi 1. Nasi soto jadi 1 mangkok. Oke. Nanti kalau Kang Mas Aljus Mas Duki atau teman-teman lainnya kalau datang ke sini kita bisa mengunjungi ya soto yang ada di Batu, soto Lamongan. Satu Lamongan tapi adanya di Batu. Itu kalau menurut gue sih ya berani diadu lah ya. Berani diadu. Oke. Kemudian Kang Mas kita Aki Beben yang semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya, bersama keluarga yang nun jauh di sana ya, di Natuna ini ya. Apa komentarnya? Lucunya Kristen sebagai agama penganut Trinitas yang bukan ajaran Yesus, karena menurut ajaran Kristen Yesus disalib usia 33 ya, 33 tahun, sedangkan ajaran Trinitas baru muncul dari hasil konsili ya dalam Credo Nikea yang adalah pengakuan iman atas hasil dari 2 konsili ekumenis yang berlangsung di Nicea. Jadi starting pointnya itu di Nicea ya, nanti ada Konstantinopel juga ya. Tahunnya abad ketiga itu 325 Masehi. Dan di Konstantinopel, nah ini dilanjutkan di Konstantinopel pada tahun 381 tentang doktrin Trinitas ya, yang disebut Syahadat Nikea. Yang ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431 bukan dari pernyataan kitab suci ya. Jadi ajaran Trinitas muncul ya sekitar 400-an tahun setelah Yesus disalib ya. Lucu memang agama hasil karang mengarang. Kalau dalam sebuah kitab
yang disusun oleh saudara kita tapi dari Kristen Tauhid ya, bukan Kristen Tritunggal. Ya itulah ketika syahadat Shema itu ditinggalkan, kekristenan yang bukan Tauhid ya, itu tercerabut dari akar Yahudinya. Setelah ditelisik dalam buku itu dijelaskan yang bikin biang kerok itu memang menurut penulis buku itu hadirnya dogma yang itu didesain, ditandatangani, direstui oleh bapak-bapak gereja. Itulah yang kita kenal sekarang menjadi Tritunggal. Masalahnya di sana, Tritunggal itu sebagai trigger yang membuat kekristenan tercabut dari akar keyahudiannya. Padahal kita tahu Kanjeng Nabi Isa dan para murid itu ya Yahudi perdana, Kristen perdana itu Yahudi gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Mas Aki Beben ya dalam lintasan sejarah mantap dan terima kasih. Sudah ya, sudah aku baca semua. Oke. Sudah aku baca. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Yang kemarin sudah aku bacakan ya tentang serpihan-serpihan yang sekarang kita coba merangkainya menjadi sebuah puzzle ya, tentang berpasang-pasangan sudah ya. Anaba 788, Azukrum 4312, Yasin 3636 ya. Kemarin sudah aku jelaskan tentang jadi Gusti Allah Agung itu menciptakan itu berpasangan. Satu setel. Satu set. Nah, gitulah ya. Jadi sandal itu satu set. Ya kanan ya kiri gitu loh. Sandal kiri saja sama kanan saja ya kacau nanti. Ya, itu sudah ya. Terus penciptaan manusia ada yang dari tanah, ada yang dari sperma ya. Itu tinggal lihat tahapannya saja. Kalau era-era kita kan era-era dari sperma ya. Pertemuan antara sperma bapak kita dan sel telur ibunda kita ya. Kalau yang Adam itu yang dari tanah gitu ya. Oke, itu sudah. Sekarang apa lagi? Satu sudah ya. Sudah ya, aku kasih contoh kemarin Rajendranath Tagore dan Lata Mangeshkar itu dari satu negeri ya. Berarti mereka berasal dari negeri yang sama gitu ya. Begitu juga Mick Jagger, Rolling Stone ya, Mick Jagger dan Phil Collins drummernya Genesis kalau nggak salah. Itu satu negeri juga ya, yaitu Inggris. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke terjemahan Depak dulu ya, sebelum nanti aku kasihkan terjemahan dekonstruksinya ya, yang sudah kita dekonstruksi. Tapi ingat, ini supaya nggak rame ini, nanti rame lagi kalau nggak aku jelaskan. Padahal ya sebetulnya sudah. Ini sebuah alternatif ya, sebuah penawaran. Makanya di akhir videoku itu ada yang warna hitam itu kan. Setiap akhir video kan ada warna hitam, ada penjelasan di situ ya. Bagi Anda yang tetap memegang terjemahan Depak nggak ada masalah, silakan saja. Dan aku bersama teman-teman hadir hanya menyampaikan sebuah alternatif pilihan. Ini loh, ada terjemahan di mana terjemahan ini membebaskan ya atau membersihkan dari pengaruh-pengaruh Bible atau biblikal ya. Sehingga kita tahu Al-Qur'an sebetulnya berbicara bagaimana gitu. Ya. Jadi ini supaya bisa dipahami ya. Kalau mau tetap pegang yang lama ya silahkan, tapi aku bersama teman-teman gitu memberikan sebuah alternatif terjemahan ya. Oke. Kalau nggak dijelaskan gini nanti rame. Males ramenya itu aku. Ya, rame kagak ada untungnya. Oke, Al-Quran ya, Quran surat An-Nisa ayat 4 ya. Ini ya, aku pilih yang ini aja ya. Yang Al-Quran surat 41 ini ya. Nanti yang ini
6, 98 dan 396 ini bisa ngikuti ini sama. Kalau di sini kamu sudah paham, di sini kamu juga akan mudah memahaminya gitu. Jadi aku nggak usah tampilkan semuanya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Atau kamu pegang Al-Qur'anmu dan kamu buka Quran surat 4 ya. Ayatnya yang ke-1 atau pertama yaitu surat An-Nisa. Jangan bilang surat cewek ya, nggak boleh karena itu proper name. Langsung aja ke terjemahannya ya. Jadi ya ayuhan nasutaku roba gumulazi itu ya khalaqukum itu nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya karena makhraj kalian lebih bagus dari makhrajku. Aku makhrajnya kacau balau. Oke, wahai manusia ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Yang telah menciptakan kamu ya, menciptakan kamu itu khalakum min nafsin wahidatin. Min nafsin wahidatin. Ya. Min itu bisa dari, bisa bagaikan ya. Nafsin ya. Nafsin. Kalau aku jago tulis Arabiun, tak tulis Arabiun ini ya. Tapi nanti kalau tak tulis Arabiun jadi ustadz beneran. Wahi dah ya. Inilah ya. Ini ya sama depak. Masalahnya tuh di sini. Dia sama depak langsung dikurung Adam. Untungnya dikurung. Ya. Jadi begini. Wahai manusia, jamak ini manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Itu Adam. Coba. Biblical banget toh. Adam. Ya. Ya. Oke. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Hawa dari dirinya. Pasangannya kemarin sudah kita bahas ya. Pasangannya itu Zaujaha ya. Zaujaha pasangannya yaitu Hawa dari dirinya ya. Hawa dari dirinya. Biblical kan? Dari dirinya ya. Oke. Dan dari keduanya ya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sinilah nanti jadi kita semua ini laki dan perempuan. Ini beranak pinak ini. Coba, apa bedanya sama Bible? Nggak ada. Ya. Nanti nasin wahidatin itu ada tak marbuto loh ya. Ada yang menyangga. Tak marbuto itu perempuan. Adam itu kan laki-laki. Bagaimana kok bisa nafsun wahidatin itu diarahkan perempuan? Mungkin ya. Karena gue nggak bisa tanya langsung kepada yainya ya, yang menulis buku yang aku kasih tunjuk yang kemarin itu ya, bahwa Adam bukan manusia pertama dan aku setuju, tetapi lanjutnya dia mengatakan
Yang pertama kali diciptakan itu perempuan bukan laki-laki. Mungkin dari sini. Ya. Jadi aku sama beliau ada titik temu tapi ada juga titik pisah. Kalau Adam bukan manusia pertama, ketemu di situ. Ya. Bukunya ada di sana sih ya. Setelah itu coba carikan buku Bapak kemarin, Adam bukan manusia pertama. Ya. Ditumbuhkan situ buku yang coklat itu, Adam bukan manusia pertama. Di sana di kursi lihat sepertinya. Ya, kan Pak, ya itu seperti yang aku bilang kan, dia menyimpulkan ciptaan pertama itu bukan laki tapi perempuan gitu. Mungkin dari sini. Karena di sini ada tak marbuto. Karena ada di buku ini ya. Buku ini kan aku sudah jelaskan. Soal Adam bukan manusia pertama, kami ketemu, tapi di sini yang aku nggak ketemu. Sebentar. Sebentar tuh, kamu situ dulu tuh. Adapun ciptaan manusia pertama di langit dan manusia yang diciptakan pertama awal adalah berjenis perempuan. Nah ini loh, ini sampai ke belakang ini, dan manusia pertama perempuan, nampak perempuannya. Nah, Bapak ini, Pak Mursyid ini, semoga Allah merahmatinya, sekarang udah sepuh, kepala 9 kalau nggak salah usianya. Itu mengatakan yang diciptakan pertama kali itu perempuan, bukan laki. Artinya kerangka berpikir beliau itu sudah nggak biblikal. Nah, di situ yang aku agak bingung karena aku juga nggak bisa tanya dari mana disimpulkan perempuan. Mungkin karena ada yang berpendapat begitu. Karena di sini ada tak marbuto. Tak marbuto itu selalu mengarah kepada perempuan. Tapi ada yang bilang nggak begitu, wahidah. Kalau wahidah itu satu, tapi kalau banyak itu wahidatin. Jadi itu menunjukkan banyak jamak dan mufrad gitu ya. Ya itulah permainan nahwu shorof yang harusnya kita kuasai ya. Tinggal bagaimana mau disebutkan monggo-monggo saja. Cuman yang menarik, Bapak kita ini sepertinya mengarahnya ke sana. Jadi sudah keluar dari Bible. Kalau gue keluar dari Bible, ya Adam bukan manusia pertama, oke, karena dia khalifah, pengganti, artinya kan harus ada yang digantikan. Sahabat itu disebut khalifah, pengganti karena ada yang digantikan. Siapa? Rasulullah. Gak mungkin disebut khalifah kalau nggak ada yang digantikan, kan begitu logika nalarnya. Kalau khalifah dibawa ke sana. Tapi kalau khalifah itu artinya makhluk yang bergonta-ganti, bisa juga karena kita kan bergonta-ganti. Kadang taat, kadang menentang, kadang rajin sholat, kadang ogah-ogahan gitu ya. Karena kita didesain memang seperti itu, tidak seperti malaikat yang dia tidak punya alternatif, taat terus. Kita ini antara taat dan ingkar. Makanya untuk membuat keseimbangan antara taat dan ingkar itu dikasihlah kita kemampuan untuk menganalisis ya. Aku beri kamu dua jalan. Nah, kamu tak kasih otak, tak kasih ilmu lewat buku Al-Quran, tak kasih guru ini lewat Nabi. Nah, sekarang kamu cerah, pilih mau jalan kanan atau jalan kiri. Nah, masing-masing ada resikonya. Jadi bebas beresiko gitu ya. Kalau khalifahnya itu ke sana ya memang lain lagi. Jadi khalifah itu kita itu makhluk yang bergonta-ganti. Tapi kalau khalifahnya itu dibawa ke pengganti, artinya ada Adam itu menggantikan, ada yang digantikan, berarti dia bukan yang pertama gitu ya. Di situ aku agree ya. Cuma di sini yang aku bilang, ketika disimpulkan oleh beliau yang diciptakan pertama kali itu perempuan justru bukan laki-laki. Mungkin karena tak cari-cari nggak ketemu, alasannya nggak ada di sini. Mungkin dari penelisikan sorof nahunya seperti itu, ada tak marbuto di sini. Meskipun ada yang mengatakan tak marbuto itu karena jamak, kalau tunggal dia wahid, wahidah, bukan wahidatin gitu ya. Oke. Yang jelas ya, beliaunya sudah keluar dari pemahaman biblikal ya. Cuman sama aku ada titik temu dan ada titik pisah ya. Oke. Di sini Adam dulu. Kalau salah menentukan di dalam kurung, maka ini bubar semua ini.
pesannya. Ya, bubar semua. Ya, aku ulangi. Kita ini manusia diciptakan dari nafsin wahidatin dan depak mengarahkannya kepada Adam dengan segala kontroversinya yang sudah aku bicarakan tadi, dan pasangannya Hawa itu juga diciptakan dari Adam. Ya, dari Adam dan Hawa ini kemudian, nah, di sini kalau begini kan begini, ini tahapan tanah, ini tahapan tulang, ini tahapan air. Ya, jadinya kan begitu. Ya. Ini tahapan tanah, ya, debu tanah. Di Al-Quran itu kan di breakdown juga, ada tanah tembikar, tanah ini, tanah itu, karena memang tubuh kita ini kan bermacam-macam unsurnya ya, ada kalsium, ada segala macamnya. Ini tahapan tulang, nah ini jadi masalah, ada nggak manusia dari tulang? Ini tahapan air. Tapi apa benar ini tahapan tulang? Ada tahapan tulang. Apakah ini nggak tahapan tanah juga, baru nanti tahapan air? Ya, kalau biblikal seperti ini. Oke, aku bacakan lagi ya. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, menciptakan kita semua ini dari diri yang satu. Nah, dia langsung masuk ke personal Adam dan kurung. Dan Allah menciptakan pasangannya dalam kurung Hawa, ya. Ya inilah peristiwa tulang rusuk ya. Dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa itu, nah, kalau di sini sih nggak ada masalah ya. Ini tahapan air ya. Dari keduanya lah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan ya, yang banyak ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta ya, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi ini. Ya. Oke, jadi seperti ini, biblikal banget. Ya, gue nggak mau begitu. Karena menurut gue tidak begitu Al-Quran menyampaikannya. Ya, nah sekarang kita coba dekonstruksikan. Salah menentukan nafsin wahidatin, maka kesininya salah semua. Ya, salah. Karena apa? Akhirnya ada manusia, yaitu wanita dari tulang. Ya. Oke, meskipun di sininya benar. Cuman sudah ada kesalahan di sini. Ya, oke. Ini aku hapus. Ya. Kemarin aku sudah jelaskan ya, nafsin wahidatin itu adalah raw material yang sama ya, atau raw material yang satu, atau satu raw material, satu bahan baku. Nah, apalagi bahasanya. Kemarin kan sudah aku jelaskan seperti itu ya. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan saja. Nggak semuanya aku tulis ya, supaya lebih praktis saja. Nanti bagian-bagian yang tidak dalam stressing pembicaraan kita bisa kamu baca sendiri. Aku bagian yang dikonstruksi aja. Jadi gini, wahai manusia, ya, manusia ini, ya, bentar. Bertakwalah kepada, nah aku mulai dari sini, Rob, ya, Rob kalian, ya, yang telah menciptakan kalian, yang
telah menciptakan kalian. Nah, ini nafsin wahidatinnya menjadi begini ya. Dari ya. Bentar. Dari, perhatikan di sini. Ya. Bahan baku ya atau raw material yang sama. Mau pakai mana? Dari bahan baku yang sama ya atau raw material ya. Dari bahan baku yang sama atau bahan baku yang satu atau dari satu bahan baku. Satu sudah aku jelaskan kemarin ya. Jadi Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari satu bahan baku, bisa bahan baku yang sama ya, raw material ya, bisa juga ya, dari bahan baku yang sama. Aku pilih yang ini ya, bahan baku yang sama. Begitu. Jadi dia tetap nafsun wahidatin, tidak terus menjadi Adam. Ya. Ya, dari bahan baku yang sama ya. Dan menciptakan pasangannya ya. Dan menciptakan ya pasangan kita ini, di situ nyanya itu ke kita ya. Dan menciptakan pasangannya ya, pasangan kita manusia itu ya, manusia pasangannya manusia, masa pasangannya harimau. ya. Dan menciptakan pasangannya kembali ke sini ya. Manusia. Kan di atasnya kan manusia itu. Wahai manusia, bertakwalah kepada, kan itu kan. Jadi dia kembali ke manusia. Red ya. Pasangan ya, dari bahan baku yang sama dan menciptakan pasangannya, maksudnya nyanya itu kepada manusia ya, manusia ini ya, manusia darinya nyanya kemana? Kembali ke bahan baku, ke sini, darinya ya, bahan baku yang sama ya, darinya ya, bahan baku yang sama itu ya, dari sini ya, bahan baku yang sama itu ya, pasangannya manusia ya, darinya dari bahan baku yang sama itu, dan dari keduanya, dan kan ini sudah pasangan nih, maka kan dia dua ya, satu set kan dua, laki dan perempuan, dan dari keduanya, nah sini tidak ada masalah ya, dan dari keduanya ya, dan dari keduanya ya, maksudnya itu dari pasangan itu, red pasangan itu ya, dari pasangan itu ya, dan dari keduanya, dari pasangan itu ya, maksudnya pasangan manusia itu, Allah memperkembangbiakan laki-laki ya dan perempuan yang banyak ya, memperkembangbiakan kita ya, Allah memperkembangbiakan laki-laki. Nah, ini kita ini ya, laki-laki ya, dan perempuan yang banyak. Nah, ini sudah masuk di kita apa? Tahapan ke kita ini ya. Ini aja yang penting, ini aja. Baru berikutnya nggak ada masalah. Bertakwalah kepada Allah ya, yang dengan namanya kita maksudnya manusia ini saling meminta ya, dan kita disuruh memelihara hubungan kekeluargaan
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Clear. Ya, itu nggak ada masalah. Yang penting di sini. Ya, di sini. Oke. Aku baca ya. Rob kalian ya, Rob kalian, Rob kita ya, yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita dari bahan baku yang sama, nafsin wahidatin. Ya. Bahan baku yang sama ya. Dan menciptakan pasangannya, pasangan manusia, kan di atasnya sini ada manusia, ini kan berpasangan. Menciptakan pasangannya darinya, dari sini juga. Jadi pasangan itu sama-sama dari sini, gitu loh. Paham? Bukan ini menjadi Adam, pasangannya dari tulang rusuknya Adam. Tidak begitu, Al-Quran tidak bilang begitu loh. Ya, itu kan biblikal ya. Jadi Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari bahan baku yang sama, dari satu bahan baku. Nah, nafsin wahidatin ya. Jadi kita semua ini laki dan perempuan awalnya dulu ya dari bahan baku yang sama. Ya. Dan menciptakan pasangannya, pasangan laki dan perempuan itu. Kalau laki pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya laki, yang disebut manusia itu juga dari bahan yang sama ini. Gitu loh. Baru nanti, dan dari keduanya, dari laki dan perempuan itu, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, itu sudah masuk fase kita ini. Ya, masuk kita ini. Paham ini? Nanti supaya lebih gampang tak bikinkan skemanya ya. Jadi beda dengan Bible beda. Makanya kalau dibilang Al-Quran itu jiplak Bible, lu nggak tahu urusan. Kalau yang namanya copy paste itu sama. Tapi kan Al-Quran tidak mengambil yang benar, yang masih terjaga, ya tetap diambil. Tapi kalau yang sudah terkontaminasi, tangan-tangan kotor, ya diluruskan. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau yang masih benar ya dibiarin aja. Dan itu otoritasnya ada di Gusti Allah Agung, bukan di Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak punya otoritas apapun atas Al-Quran. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya given, menerima. Nah, nanti Kanjeng Nabi Muhammad itu akan berbicara yang otoritas dia itu ada di hadis. Yang kita kenal dengan sunnah. Gitu loh. Ya. Jadi Allah yang menentukan, oh ini dimasukkan lagi, ini enggak. Oh ini salah, ini dibenarkan gitu. Bukan mau-mau kita. Bukan mau-mau Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kalau mau dikatakan kan itu sudah pernah kita bahas. Kalau misalkan dikatakan bahwa Al-Quran itu mengcopy paste kitab-kitab yang terdahulu, bagaimana tentang hal seperti ini misalkan? Kenapa beda? Seharusnya kan harus sama persis, namanya copy paste, tapi kan enggak. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Karena yang masih benar ya sudah diterima sebagai kebenaran, yang salah dibenarkan gitu loh. Bismillah. Ini sudah ya. Sekarang tak gambarkan bagannya supaya kalian lebih gampang memahami. Ya. Yang aku hapus ini aja ya. Yang ini aku biarkan bahan baku yang sama atau satu bahan baku. Ini aku hapus. Ini kalau kamu mau di screenshot aja. Kemarin bagannya atau skemanya yang dari Bible kan sudah, dan tadi sudah aku ulangi. Ya. Bahan baku yang sama atau bahan baku yang satu atau satu bahan baku ya, bahwa kita ini semua satu bahan baku, bukan beda bahan bakunya.
atau raw material kalau kerennya bahasa kampus. Inilah yang disebut dengan ya nafsin ya nafsin ya wahidatin. Nih ya, perhatikan sekarang. Kita sudah bahas kemarin, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi langsung Allah bikin satu set, nggak cewek dulu baru cowok atau cowok dulu baru cewek. Itu yang gue nggak setuju sama Pak Yai. Kalau dia bilang Allah tuh menciptakan cewek dulu baru cowok gitu. Dan itu beda banget dengan biblikal. Kalau biblikal cowok dulu baru cewek. Nah, kalau gue enggak, karena Al-Quran mengatakan berpasangan. Maka dari bahan baku yang sama inilah diciptakan kita manusia ini yang berpasang-pasangan. Ini jadinya. Ini laki, ya. Ini perempuan. Laki, perempuan, ya. Ini sama-sama dari nafsin wahidatin ini, dari bahan baku yang sama. Dari satu bahan baku, kalau kita tarik, kita ke belakang, ini adalah Adam, Bapak Adam, dan ini Ibu Hawa. Ini skemanya. Ya. Jadi, baik laki maupun perempuan, kan sama-sama manusia ini. Masa bahan bakunya beda? Kan enggak. Masa lu perempuan bahan bakunya dari tulangnya dari laki-laki, itu debat yang sudah terkontaminasi Bible. Padahal Al-Quran bilang nggak begitu. Laki dan perempuan ya semua itu diciptakan berpasang-pasangan. Dia dari bahan baku yang sama, dari nafsin wahidatin, dari satu bahan baku, yaitu bahan bakunya. Nggak terus beda-beda. Nggak laki dari perempuan, nggak juga perempuan dari laki, itu gue tolak. Terus dari mana? Laki dan perempuan, perempuan dan laki sama-sama dari bahan baku yang sama atau dari satu bahan baku, yaitu nafsin wahidatin. Maka dari nafsin wahidatin inilah Gusti Allah Agung menciptakan manusia yang berpasangan, yaitu laki yang diwakili oleh Adam dan perempuan oleh Hawa. Tuh, beda kan sama Biblika? Baru nanti fase berikutnya inilah bertemu ya yang namanya manusia. Berikutnya ini yang kita beranak pinak. Nih ya. Kita itu fasenya tidak dari sini. Tapi kalau ditarik semua ya memang ke sini. Kalau mundur semua. Cuman kalau kita lihat, kita breakdown ya, laki-laki dan perempuan itu Adam dan Hawa dari nafsin wahidatin. Nanti dari laki dan perempuan itulah jadi kita. Sudah tidak dari sini lagi, lewat namanya pertemuan antara sperma bapak kita dan sel telur bunda kita. Bunda kita hamil melahirkan kita, dan begitu peradaban kehidupan dunia akhirnya. Tidak semua yang ada sekarang dari sini semua, enggak. Prosesnya sudah lewat pertemuan antara sperma dan sel telur. Bukan tanah lagi. Ya seperti yang gue bilang sih, memang kalau ditarik ya benar. Aku, kamu, kita itu berdasarkan dari bapak kita ya, spermanya ketemu dengan sel telurnya ibu kita ya. Ya kalau mau dibawa di tanah ya memang ya ke tanah juga, karena bapak kita, ibu kita punya sperma, punya sel telur dari mana? Dari makan. Semua itu kan dari makanan. Makanannya ditanam di mana? Ya di tanah, di bumi. Memang kalau dibawa ke sana akhirnya kembali ya ke sini semua gitu ya. Cuman gue coba jelaskan, kalau enggak gitu nanti lu bingung. Ya. Lu bingung ya. Tahapan di sini sudah enggak di sini. Ini sudah tahapan air, gampangnya gitulah ya. Di sini
bukan air, jadi bukan dari sperma dan sel telur, ya. Dia dari nafsin wahidatin. Bisa diterima di sini, ya. Ya. Kan beda kalau kemarin skemanya biblikal kan seperti yang aku jelaskan tadi, skemanya Depak juga kan begitu, ya. Ya, Allah menciptakan Adam dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa kan begitu. Jadi Adam dan Hawa tidak nafsin wahidatin. Yang satunya dari tanah, satunya dari tulangnya si tanah yang sudah menjadi manusia itu. Kan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang nafsin wahidatin. Jadi lu mau laki, lu mau perempuan, lu mau cewek, lu mau cowok. Dulu itu asalnya dari bahan baku yang sama. Dari satu bahan baku, bukan beda bahan baku. Baru kemudian dari laki dan cowok itu ya lahirlah kita. Membentuklah peradaban kehidupan di bumi ini. Menjadi banyak sekarang ya. Alhamdulillah akhirnya tuntas juga ya episode ini ya. Jadi jangan mau ya terkontaminasi oleh apa-apa yang di luar Al-Quran. Al-Quran mengatakan ya baik laki maupun perempuan diciptakan dari nafsin wahidatin. Ya. Bukan ya Adam itu nafsin wahidatinnya, bukan. Kalau di Bible ya kemudian diambil oleh penerjemah Al-Quran dan itu mempengaruhi dia ketika menerjemahkan Al-Quran, yang menjadi nafsin wahidatin Adam yang gue tanda kurung tadi itu. Nafsin wahidatin dalam kurung Adam, kan kacau itu. Al-Quran nggak bilang begitu. Yang Al-Quran bilang semuanya itu berdasarkan dari bahan baku yang sama atau satu bahan baku. Alhamdulillah akhirnya clear ya. Dari bahan baku yang sama itu terjadi laki-laki dan perempuan, kemudian dari laki-laki dan perempuan itu terjadilah kita dan kita semuanya lewat pertemuan antara sperma dan sel telur. Oke, alhamdulillah clear sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi aku jelaskan ya. Kajian-kajian di sini ini sifatnya memberikan alternatif, menawarkan pemikiran-pemikiran yang itu memang anti mainstream ya. Jadi kalau bisa ya atau kalau mau menerima monggo, enggak juga enggak ada masalah ya. Atau nanti urusannya kan sendiri-sendiri ya. Jadi apa ya? Karena aku enggak mau yang sudah aku bangun secara akademis ya itu harus dihadapi secara akademis, bukan dihadapi secara hukum. Ya ribet masalah hukum itu dan aku berusaha menghindarinya, males ya. Jadi tidak perlu ada tuntutan ini dan kurang puas ketemu aja kita diskusi gitu aja ya. Jadi jangan keluar dari ranah akademis, dan aku kan masih memberikan ruang. Jadi bagi yang mau menerima, ini kan aku nawarkan ini loh, itu lama loh ya. Itu mainstream. Ini anti mainstream aku nawarkan. Mau monggo, nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau nggak setuju ya hadapi secara akademis. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu kajian kita dan alhamdulillah ini berarti tamat ya. Sudah ya, gue nggak punya utang ya. Tinggal Nabi yang akan datang tuh belum selesai. Sama satunya lagi apa itu? Lupa. Alhamdulillah papan tulisnya kita punya ada 3, jadi tetap tersimpan. Ini kan sudah berapa lama tersimpan? Kemarin kan aku balik gitu ya. Jadi aku punya data. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan mengajarkan Al-Quran mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya,
Berikutnya, terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Ya, oke, ini akhir pekan, jangan lupa nanti kalau jalan-jalan ya. Begitu masuk waktu sholat ya, istirahatlah sejenak untuk melaksanakan sholat, dan ketika makan, makanlah dengan makanan yang sama dan di atas meja yang sama bersama orang-orang yang kamu ajak jalan-jalan bersama. Ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.